Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya walaupun kita masih tetap kuliah online, kuliah daring. Ya, hopefully kita bisa kuliah tatap muka mulai semester depan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita itu untuk meeting 11 yang which is meeting 11 itu saya mau coba fokuskan itu kepada grammarnya ya. Oke, tapi masih ada juga kita akan ngebahas mengenai reading passage dan juga vocabulary-nya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya, langsung kita lihat kepada slide-nya. Oke, here we go. Oke, meeting 11 back to nature. We are gonna talk about pollution and its negative effects and also conditional sentences gitu ya. Okay, let's move to the next page. Okay. Pollution and its negative effects. So develop your reading skills. Read the following text on pollution and its effect on the environment. And then answer the comprehension questions. Pollution is the degradation of natural environment by external substances introduced by directly or indirectly. Human health, ecosystem quality, and aquatic and terrestrial biodiversity may be affected and altered permanently by pollution. Pollution occurs when ecosystems cannot get rid of substances introduced into the environment. The critical threshold of its ability to naturally eliminate substances is compromised, and the balance of the ecosystem is broken. Jadi kita akan membicarakan mengenai polusi dan juga dampak negatifnya ya terhadap lingkungan gitu ya. Kita lihat sini, polusi adalah merupakan degradasi dari lingkungan alami yang disebabkan oleh faktor eksternal, faktor eksternal yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi dampak itu kepada kondisi kesehatan manusia, kemudian juga kualitas dari ekosistemnya sendiri, dan juga kepada lingkungan perairan dan juga biodiversity, jadi keragaman hayati ini dapat terpengaruhi atau yang dapat terdampak dan juga dapat berubah secara permanen hanya karena disebabkan oleh polusi. Jadi polusi ini muncul pada saat ekosistem ini tidak dapat menghilangkan faktor-faktor yang disebabkan faktor-faktor luar ya gitu kan. Yang menyerang kepada lingkungan gitu kan. Jadi batas ambang kritis terhadap lingkungannya terhadap itu. Jadi secara yang dapat menghilangkan faktor-faktor ini, dampak buruknya ini itu ya jadinya berubah gitu, dan juga the balance dan juga keseimbangan dari lingkungan hidup, keseimbangan dari ekosistem ini yang berubah akhirnya gitu kan. Okay, let's go to the next page anyway. So the sources of pollution are numerous. The identification of these different pollutants and their effects on ecosystems is complex. So they can come from natural disasters or the result of human activities such as oil spills, chemical spills, and nuclear accidents. These can have terrible consequences on people and the planet where they live. Destruction of biodiversity, increased mortality of the human and animal species, destruction of natural habitat, the damage caused to the quality of soil, water, and air. Preventing pollution and protecting the environment necessitate the application
of the principles of sustainable development. We have to consider to satisfy the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their needs. This means that we should remedy existing pollution, but also anticipate and prevent future pollution sources in order to protect the environment and public health. Any environmental damage must be punishable by law, and the polluters should pay compensation for the damage caused to the environment. Jadi sumber-sumber polusi itu ada beragam, ada banyak ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari jenis-jenis polusi yang berbeda ini dan juga dampaknya terhadap ekosistem itu ya sifatnya kompleks gitu ya. Jadi sumber polusi ini bisa berasal dari bencana alam, kemudian juga dari hasil dari hasil ada aktivitas manusia, misalnya seperti tumpahan minyak, tumpahan bahan-bahan kimia, maupun juga accident atau accident atau kecelakaan nuklir gitu kan. Jadi hal-hal ini bisa membuat memberikan konsekuensi yang sangat parah, yang sangat buruk terhadap orang dan juga planet di mana ya ini tempat kita hidup gitu loh. Jadi kehancuran dari lingkungan hidup gitu ya. Kemudian juga meningkatnya kematian dari meningkatnya angka kematian dari manusia dan juga spesies dari spesies binatang, kemudian juga kehancuran dari habitat alami, dan juga kerusakan yang menyebabkan kerusakan yang akhirnya yang menyebabkan kualitas dari air, kualitas tanah dan juga kualitas udara itu menjadi rusak gitu ya. Ini menjadi lebih parah lagi gitu. Nah itu bagaimana kita bisa menghindari polusi dan juga bisa melindungi dari lingkungan. Kita membutuhkan adanya penerapan dari prinsip-prinsip sustainable development, dari pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hari ini tanpa harus mengkompromisasi dari kemampuan dari generasi yang berikutnya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tidak ada kompromi gitu ya. So this means that berarti kita harus bisa meminimize polusi yang saat ini ada, tetapi juga bisa mengantisipasi dan juga menghindari sumber-sumber polusi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa memprotek, bisa melindungi lingkungan dan juga kesehatan umum gitu kan ya. Jadi kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kerusakan pada lingkungan itu ya harus dihukum harus mendapatkan punishment, harus mendapatkan hukuman gitu kan ya. Dan juga orang-orang yang membuat polusi ini juga harus bisa membayar kompensasi terhadap kerusakan yang mereka timbulkan kepada lingkungan gitu kan. Okay. So let's focus on vocabulary. Threshold. The threshold is a noun, kemudian juga environment, kemudian juga interrupt, damage, kemudian juga destruction gitu ya. Threshold. So it's the magnitude or intensity that must be exceeded for a certain reaction, phenomenon, result, or condition to occur or be manifested. So environment, it's a noun. The surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates. Jadi environment berarti lingkungan. Jadi surrounding ya. Jadi lingkungan sekitar atau kondisi di mana orang, manusia, binatang
ataupun juga misal tanaman itu hidup dan juga ya bergerak gitu kan ya. Interrupt atau is a verb, jadi to stop a person from speaking for a short period by something you say or do, or to stop something from happening for a short period gitu. Damage is a noun, it's a loss or harm resulting from injury to person, property or reputation. Jadi damage itu merupakan ya kerusakan gitu ya. Kerusakan atau kehilangan ya yang menyebabkan jadi adanya injury, adanya luka pada seseorang atau kerusakan pada orang, properti ataupun juga reputasi gitu ya, pada nama baik gitu kan. Destruction itu kerusakan. Jadi the action of process of causing so much damage to something that it no longer exists or cannot be repaired gitu. Oke, kita langsung aja. Saya mau coba fokus kepada time contrast gitu kan ya. So past, kita kalau misalnya bicara mengenai masa lalu, kita berarti kita menggunakan past tense kan. Contohnya apa? Misalnya a few years ago, not many people live here. People used to shop at grocery stores. 50 years ago, people walk everywhere. Present, these days, the population is growing so fast. And today, people shop at supermarkets. Nowadays, people drive their cars instead. Berarti kalau kita bicara mengenai hari ini, berarti kita menggunakan tenses itu adalah present tense gitu kan ya, atau simple present tense gitu kan. Nah untuk masa depan, future, kita masih menggunakan future tense gitu kan. Misalnya Bapak to be going to atau menggunakan will gitu kan. Soon there will be a lot of shopping malls. In 20 years, people might buy groceries by computer. In the future, people are going to use cars even more. Gitu, oke? Okay? Ini kalian bisa coba sendiri ini untuk match the phrases in part A with the appropriate information from part B, and then you can compare with your partner, ya kan? Oke, let's move. Saya mau coba jelaskan lebih detail itu mengenai conditional sentences. Jadi, oke, kita lihat dulu sini ya. Jadi ada beberapa tipe, ada type 1, type 2, type 3. Oke, kita lihat type 1. If clause itu menggunakan tenses simple present. Ya kan? Will, future, or modal, atau juga bisa menggunakan infinitive gitu loh. Kemudian type 2 itu if clause itu tenses yang digunakan itu adalah simple past gitu kan ya. Kemudian main clause itu menggunakan would plus infinitive. Nah, kemudian type 3 itu if clause menggunakan past perfect. Kemudian main clause-nya menggunakan would have plus past participle. Oke, kalau kalian lihat sini main clause ini ya, yang type 1 itu berarti di sini will, future, kemudian menggunakan verb 1 gitu kan ya. Kemudian kalau type 2 ini simple past, berarti dia menggunakan atau tetap dia di sini tetap dia menggunakan verb 1. Nah, kemudian type 3 ini main clause itu menggunakan past participle, berarti verb 3. Nah, ini kalau simple present sini dia berarti dia verb 1 di sini ya. Kemudian sini simple past verb 2, past tense kan. Kemudian past perfect ini dia menggunakan verb 3 juga ya, perhatikan ya. Oke, kita lihat pada contohnya. Type 1, if I study, I will pass the exam. If I studied, I will pass the exam. Type 3, if I had studied, I would have passed the exam. Gitu kan. Oke. Oke, sekarang pasti kalian akan bertanya, kapan saya menggunakan type 1, kapan saya menggunakan type 2, kapan saya menggunakan type 3 gitu kan ya. Oke, ini saya coba jelasin dulu. Jadi masing-masing itu dia ada penggunaannya, ada kategori. Kapan kalian menggunakan type 1, kapan kalian menggunakan type 2, dan kapan kalian menggunakan type 3. Oke. Ini saya coba jelas sudah ada slide-nya yang saya coba lihat supaya saya bisa jelaskan lebih detail kepada kalian. Oke.
Oke, sedikit saya coba jelaskan lebih detail. Jadi, most conditionals have two clauses. Jadi ada dua kalimat. Jadi the if clause dan juga the main clause. The if clause and the main clause. If clause contohnya apa? Ini lihat sini ya. If we miss the bus, we'll get a taxi. Kalau kita ketinggalan bis, kita bisa menggunakan taksi. Ini yang saya cetak miring tebal. Ini adalah merupakan if clause-nya. If I could afford it, I would buy a new computer. Kemudian sini di bawah, if you are going to be late, phone me. Oke, kita lihat sini main clause. Main clause ini adalah kalimat yang sini ya, seperti biasa, seperti sebelumnya yang dicetak tebal dan miring gitu kan. If we miss the bus, we'll get a taxi. Jadi we'll get a taxi ini sebagai main clause-nya. If I could afford it, I would buy a new computer. Ini sebagai main clause. If you are going to be late, phone me, gitu kan. Jadi the main clause dan juga the if clause dan the main clause itu can go in either clause. Jadi kalimat ini bisa dibalik gitu ya. Oke, sebagai contoh, if you are hungry, if you are hungry, you had better get something to eat. You had better get something to eat if you are hungry. Oke ya, ini kalimat bisa dibalik. Tapi ada perbedaannya. Kalau misalnya kalimat if clause berada di depan, berarti kalian harus menggunakan koma, gitu kan? If you are hungry, koma, you had better get something to eat. Nah, kalau kalimatnya dibalik, jadi apa namanya, main clause-nya ada di depan, kalian tidak perlu menggunakan koma. You had better get something to eat if you are hungry, gitu ya. Oke, contoh nomor 2. If it wasn't raining, we would go for a walk. If it wasn't raining, we would go for a walk. Kalau dibalik, we would go for a walk if it wasn't raining, tanpa menggunakan koma di sini. If you had taken a nap, you wouldn't get so lost. If you had taken a nap, you wouldn't get so lost. Bisa juga di kalimat dibalik menjadi you wouldn't get so lost if you wouldn't get so lost if you have taken a nap, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya kan? We can use many different verb forms and tenses in conditional sentences. Kita lihat contohnya. For conditionals that express situations that are real or possible, or real conditionals, we usually use a present tense in the if clause and the present tense or a modal verb in the main clause. Contohnya apa? If the ink is low, the red light flashes. If the ink is low, the red light flashes. Kalau misalnya level dari kalau tintanya sudah sedikit, kalau tinta tinggal sedikit, maka lampu merahnya akan berkedip-kedip gitu kan. If you miss the bus, we'll get the taxi. If you are feeling tired, go to bed, gitu kan. If you have finished your work, you can leave. If you are going to be late, could you phone me? Jadi ada beberapa jenis different verb forms and juga tenses pada saat kalian menggunakan conditional sentences, gitu kan ya. For conditionals that express unreal or hypothetical situations, jadi kondisi yang sifatnya tidak nyata, we use the past tense in the if clause and would or a modal verb in the main clause. We use the past tense and would to show that we are referring to something hypothetical, gitu kan. Jadi sesuatu yang sifatnya hipotesa. Jadi sifatnya kondisi itu tidak real, gitu kan. If I could afford it, I would buy a new mobile. Maksudnya I would buy a new mobile phone, gitu kan. Kalau saya mampu, saya akan membeli handphone yang baru. Berarti kondisi saat ini tuh adalah saya tidak mampu untuk membeli handphone yang baru, gitu kan. If it wasn't raining, we could have a game of tennis. It wasn't raining, kalau hari ini tidak hujan, kita bisa bermain tenis. Berarti hari ini turun hujan, gitu kan, sehingga kita tidak bisa bermain tenis. Itu kondisi nyatanya.
If I had known about the meeting, I would have gone to it. If I had known about the meeting, I would have gone to it. Kalau saja saya sudah tahu mengenai pertemuan tersebut, saya pasti sudah pergi ke sana. Jadi ini kondisinya itu kondisi sifatnya unreal. Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak tahu kalau ada meeting gitu kan di sini. Oke, next. You wouldn't be so tired if you had gone to bed earlier last night. Kamu nggak akan merasa sangat letih kalau kamu tidur lebih cepat tadi malam. Jadi kondisi saat ini tuh berarti apa? Kondisi saat ini tuh sangat capek gitu kan ya. Tapi sudah telat karena ya dia tahu tadi malam tidurnya tidurnya kurang atau mungkin bahkan begadang gitu kan ya. Oke, next kita bicara untuk masing-masing tipe. Type 1, imperative conditionals. Type 1, conditional if is if plus present tense plus will or all. Yang disingkat ya. We use it for possible future situations. Jadi kita menggunakan conditional type 1 ini untuk situasi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa contohnya seperti ini. If we miss the bus, we'll get the taxi. Kalau kita ketinggalan bis, kita bisa menggunakan taksi. Jadi misalkan kalau nantinya kita misalnya nyampe di halte Transjakarta, ternyata Transjakarta sudah jalan, atau mungkin kita mau coba menggunakan misalnya bis yang lainnya, transportasi bis, tapi ternyata bis sudah jalan, kita bisa menggunakan transportasi yang lain, yaitu taksi gitu loh. If there is fish on the menu, I will have that. Artinya apa? Jadi kita tuh belum melihat menunya, tapi kalau nanti kita setelah buku menunya datang dan ternyata di dalam menu ada menu ikan, berarti saya akan memesan ikan gitu. If it rains this afternoon, we won't go out. If it rains this afternoon, we won't go out. Kalau misalkan hujan sore ini, kita tidak akan pergi keluar rumah gitu loh. If you have time later, will you email me the photos? Kalau kamu punya waktu nanti, bisakah kamu mengemailkan saya foto-fotonya gitu kan? Sama juga dengan will, as well as will, we can also use other modal verbs, misalnya can, might, and etc. and be going to. Ada beberapa contohnya seperti ini. If you are not busy, can you help me? Kalau kamu lagi nggak sibuk, bisa kamu menolong saya gitu kan? If we leave now, we might get there in time. Kalau kita pergi sekarang, kita mungkin bisa nyampe di sana tepat waktu gitu loh. If we don't hurry up, we are gonna miss the train. Kalau kita nggak cepat-cepat, kalau kita nggak buru-buru, kita akan ketinggalan kereta gitu loh. Also, we can use it for instructions, suggest, and advice. Some examples are as follows. If you are tired, go to bed. Kalau kamu capek, silakan tidur gitu kan. If you are cold, put the heating on. Kalau kamu merasa kedinginan, ya sudah nyalakan saja pemanasnya gitu kan. If you don't like it, don't eat it. Kalau kamu nggak suka, ya jangan dimakan gitu kan. Okay, next, type 2 conditional. Okay, type 2 conditional is if plus past tense plus would or wouldn't. We use type 2 conditional to express something imaginary or hypothetical about the present or future. Jadi kita menggunakan conditional type 2 itu untuk mengekspresikan, untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya hayalan atau sifatnya hipotesa mengenai kondisi saat ini atau masa yang akan datang, gitu kan ya. Contohnya seperti ini, if I had more time, I would read a lot more. If I had more time, kalau saya punya waktu, gitu kan ya, I would read a lot more. Saya akan membaca lebih banyak lagi, gitu kan. I would get a new computer if I could afford it.
I will get a new computer. Saya akan membeli komputer yang baru kalau saya mampu, gitu kan ya. Gitu. Oke ya, ini misalnya kita bicara mengenai kondisi saat ini. Berarti saat ini kondisinya adalah saya belum mampu untuk membeli komputer yang baru, gitu kan ya. Yang kalimat pertama ini kalau kondisi saat ini adalah saya sedang sibuk, gitu kan ya, sehingga waktu membaca saya itu sangat terbatas, gitu. Okay, next, there is no conditional tense in English. If the if clause, we use past tense to express something imaginary or hypothetical. Some examples are as follow. If I have a bigger garden, I would plant some vegetables. Gitu. I would get some cash if I could find an ATM. Gitu. Jadi sini kan kalau saja saya punya kebun yang lebih besar, yang lebih luas, saya akan menanam beberapa sayuran gitu kan ya. I would get some cash if I could find an ATM gitu loh. Saya kan bisa mendapatkan uang cash kalau saya bisa menemukan ATM gitu kan. We can also use the past continuous if the if clause to express something in progress. Some examples are as follows. Contoh seperti ini. If it wasn't raining, I would go for a walk. Kalau saja tidak, kalau saja saat itu sedang tidak hujan, saya akan pergi berjalan kaki gitu kan. I would call her if my phone was working. I would call her, saya akan telepon dia kalau handphone saya itu berfungsi gitu kan. We can also use other modal verbs such as could and might in the main clause. Jadi kita bisa menggunakan juga modal verbs seperti misalnya could and might di main clause di kalimat utamanya. If it wasn't raining, we could play tennis. If it wasn't raining, we could play tennis. Kalau hari ini tidak hujan, kita bisa bermain tenis. If I had more money, I might get a new laptop. Kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli laptop yang baru, gitu kan. In the if clause with I, she, he, it, we can use was or were. Some people say that the use of were is more correct, but it is usually down to speaker's choice. Jadi dengan di kalimat if clause yang untuk conditional to ini, kalau misalnya subjek itu adalah I, he, she, atau it, kita bisa menggunakan was atau were. Tetapi untuk beberapa orang itu penggunaan were itu lebih tepat gitu ya. Tapi sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing pembicaranya. Contoh seperti ini. If I was younger, I would take up skiing. Ya bisa juga kalau mengatakan if I were younger, I would take up skiing gitu loh. Jadi sebenarnya penggunaan were itu yang lebih tepat dibandingkan penggunaan was gitu ya untuk subjeknya yang I, she, he, it gitu loh. Kita juga bisa we can use were, kita bisa menggunakan were bla 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 to bla 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 as a more formal alternative to if plus past tense. Contohnya apa? Were the president to resign, the vice president would initially take charge. Were the president to resign, the vice president would initially take charge, gitu kan? Atau bisa juga kalimat ya tetap kalimat yang awal, if the president resign, the vice president would initially take charge, gitu loh. Oke, sekarang kita bicara untuk yang type 3 conditional. Type 3 conditional is if plus past perfect plus would have or wouldn't have plus past participle. We use type 3 conditional to express something imaginary or hypothetical about the past. Oh, tadi ini type 2 itu mengenai saat ini atau future. Kalau untuk yang type 3 ini mengenai imaginary atau hypothetical di masa lampau gitu ya. Contohnya seperti ini, if I had known about the concert, I would have gone. Kalau saja saya tahu mengenai konsernya, saya pasti pergi gitu kan.
Jadi sebenarnya faktanya itu adalah saya tidak tahu mengenai konsernya. I didn't know about the concert, so I didn't go. You wouldn't have lost the files if you had backup them up. You lost the files because you didn't back them up. Ya kan? If we had taken the sat nav, we wouldn't have got lost. Jadi saat ini kita sudah ke saat ini ya kita we are lost because we didn't take the sat nav. I would get some cash if I had been able to find the ATM. I had got some cash if I if I had been able to find the ATM gitu. Okay, next. In the if clause, we use the past perfect to express something imaginary or hypothetical in the past. Contoh sebenarnya, if you had left earlier, you would have arrived on time. Kalau saja kamu pergi berangkat lebih cepat, kamu akan datang tepat waktu gitu kan. I would have bought your bike if I had known you were selling it. Saya akan membeli sepedamu kalau saja saya tahu kamu sedang menjualnya gitu. Tapi pada saat itu saya nggak tahu kalau kamu tuh sedang menjual sepedanya gitu kan. So in the main clause we use would have or wouldn't have or past participle to express something imaginary or hypothetical in the past. For example, if you had left earlier, you would have arrived on time. If you had left earlier, you would have arrived on time. Kalau saja kamu sudah berangkat lebih awal, kamu akan datang tepat waktu. I would have bought your bike if I had known you were selling it. Gitu kan. Okay, we can also use the past perfect continuous in the if clause to express something that was in progress. Some examples are as follows. If it hadn't been raining, we could have gone for a walk. If it hadn't been raining, we could have gone for a walk. Tapi kenyataan adalah pada saat itu pada hari itu turun hujan sehingga kita tidak bisa berjalan kaki gitu kan ya. I would have emailed you if the internet had been working. Saya akan sudah mengirimkan kamu email kalau saja internetnya itu berfungsi gitu. Tapi sayangnya pada saat itu ya di masa lampau itu internet itu tidak berfungsi sehingga saya tidak bisa mengirimkan email gitu. Okay. We can also use other modal verbs such as could and might in the main clause. For example, if it hadn't been raining, we could have gone for a walk. Kalau saja saat itu tidak hujan, kalau saja saat itu hari tidak turun hujan, kita sudah bisa berjalan-jalan gitu kan. If we had thought about it a bit more, we might have been a bit more successful. Kalau saja kita berpikir lebih jauh atau lebih dalam mengenai hal tersebut, kita mungkin saja sudah lebih sukses saat ini gitu kan. So we can use had, I, or we, and etc. as a formal alternative to if plus past perfect. For examples, had we known about the danger, we could have acted sooner. If we had known about the danger, we could have acted sooner. Oke, untuk tugas ini saya sebenarnya ngambilnya dari slide. Nah, tugasnya seperti ini. Jadi kalian coba aja untuk dari nomor 1 sampai nomor 10. Misalnya apa? If I bla 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 to come home earlier, I bla 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 prepare the dinner. If we to live in Rome, Francesco bla 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 gitu loh. Oke. Oke, nah silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 dan kalian jelaskan si type-nya, type 1, type 2 atau type 3 yang kalian gunakan pada kalimat yang kalian kerjakan ini gitu loh.
Oke, itu saja sebenarnya tugasnya. Tugasnya nanti bisa dikirimkan ke email saya seperti biasa, email di irwin.ins@bsi.ac.id. Nanti kalian silakan kirimkan email, gitu kan ya. Oke, sekarang saya coba kembali lagi ke slide. Oke, ini kan sebenarnya tugasnya seperti ini sama. Cuma saya bikin jadi bikin di slide tadi supaya lebih supaya lebih jelas aja gitu loh. Jadi apa namanya subjeknya nyambung gitu, oke? Itu saja dari saya. Ya, jadi itu saja dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum kurang jelas, silakan japri ke saya, ke WhatsApp atau mau ke grup juga boleh, monggo silakan. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya di jam yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.